Pada bab keempat itu tentang koleksi data ya. Di koleksi data, di bagian pembahasan koleksi data, ada beberapa cara untuk kita mengkoleksi data teks gitu ya. Yang pertama itu kita mendapatkan data teks dari penyimpanan lokal gitu ya. Artinya kita sudah punya filenya nih, dan filenya sudah ada di hard disk atau di flash disk gitu ya. Jadi di lokal kita gitu ya. Nah, filenya itu bisa dalam bentuk file plain text. Plain text itu seperti entah itu CSV ataupun TXT gitu ya. Kemudian bisa juga file PDF. Kemudian bisa juga file MS Word gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau penyimpanan file bersifat lokal ya caranya kita cukup membaca file tersebut satu persatu, kemudian nanti kita ambil teksnya gitu ya. Setelah itu baru kita simpan ke file lain gitu ya. File lain itu seperti contohnya yang CSV, atau kita simpan ke filenya dalam bentuk Excel gitu, atau spreadsheet gitu ya. Nah, jadi kita bisa simpan ke sana. Kenapa harus kita simpan lagi kita kumpulkan gitu ya? Itu gunanya agar nanti pada saat kita ingin mengolah lagi nggak perlu baca lagi gitu ya, baca lagi satu-satu ke filenya gitu. Jadi cukup ke satu file yang sudah di dalamnya itu teks-teks yang dari beberapa file sumbernya. Nah, karena kan lumayan memakan waktu tuh kalau misalnya kalian harus membaca satu persatu lagi filenya gitu ya. Nah, ini jadi tahapannya pertama file-file di lokalnya kita baca, kemudian kita ambil teksnya, kemudian kita simpan ke file yang bisa menampung teks tersebut, seperti file spreadsheet, contohnya yang Excel gitu ya. Setelah itu nanti pada tahap selanjutnya kita cukup membaca dari file spreadsheet tadi aja gitu ya. Nah, ini gunanya kalau nanti kalian melakukan penelitian skripsi, jadi untuk menghemat waktu kita cukup membaca file hasil olahan saja gitu ya. Nah, di bab ini sudah dicontohkan gitu ya beberapa file yang bisa kita simpan secara di lokal gitu ya. Contohnya file TXT ini file plain text gitu ya. Untuk yang review movie itu bisa kalian unduh gitu ya. Di sini filenya ada 50.000 file gitu ya, yang terbagi menjadi dua kategori, positif dan negatif gitu ya. Kemudian ada juga file penyimpanannya yang CSV gitu ya. Jadi kita cari misalnya contohnya filenya sudah ada di GitHub atau ada di internet, kita download, artinya kita simpan di komputer kita. Nah, itu juga salah satu file yang kita simpan di penyimpanan lokal. Kemudian file PDF juga gitu ya. Jadi bisa kita ekstrak datanya dari file PDF gitu ya. Tapi tentu saja file PDF kadang ada file PDF hasil scan gitu ya, scan gambar gitu ya. Kalau hasil scan gambar tentu saja walaupun kita bisa melihat teksnya di sana tapi dalam bentuk gambar, maka kita tidak bisa mengekstrak teksnya gitu ya. Kecuali memang file PDF-nya itu mungkin hasil convert dari MS Word kah atau yang lain gitu ya, atau word processor yang lain baru bisa. Kalau misalnya dari gambar, nah itu tidak bisa kita ekstrak teksnya. Kemudian yang kedua itu data online ya. Jadi datanya ada di internet, nanti kita ambil gitu ya. Nah, salah satu data online yang umumnya digunakan orang pada saat melakukan penelitian tentang text mining itu adalah dari Twitter gitu. Nah, untuk mengambil data Twitter kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi dari rtweet
gitu ya, yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Nah, nah di sini fungsi yang bisa kita gunakan untuk mengambil datanya adalah search tweet gitu ya. Nah, di search tweet itu ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan atau parameter inputan, yaitu Q ini adalah keywordnya, kemudian N itu adalah jumlah tweet yang ingin kita ambil, kemudian ada language-nya mau apa gitu ya, mau bahasa Indonesia kita tentukan bahasa Indonesia, artinya pakai ID gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu ada parameter include RTS gitu ya. Ini maksudnya yang retweet itu mau diambil atau enggak gitu ya. Kalau misalnya parameter include RTS-nya kita set false gitu ya, maka yang retweet itu nggak diambil gitu ya, karena kan kalau retweet itu isinya sama gitu ya, jadi sebaiknya nggak usah diambil, kita ambil dari data dari tweet originalnya saja gitu. Nah kemudian, jadi kalau kalian ingin mengambil sesuatu yang bersifat baik, misalnya tentang COVID-19, maka kita keywordnya kita set di situ COVID-19. Kalau misalnya misalnya kita ingin tahu tentang pendapat orang tentang lapangan Murjani, maka kita bisa set di sini lapangan Murjani misalnya ya. Nah, kemudian di sini ada opsi di search suite ini ada opsi lain gitu ya untuk Q-nya. Jadi kita bisa pakai or, and gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau di sini kita bisa memberikan kata kunci or atau and ya pada di sini, pada kata kuncinya gitu ya. Jadi misalnya lapangan Murjani, kita bisa misalnya lapangan N Murjani, maka harus ada kata lapangan dan harus ada kata Murjani gitu ya. Nah, kemarin kan tugasnya itu adalah mencari sesuatu yang positif atau negatif pada tokoh atau pada tempat atau yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan tweet yang bersifat positif, maka kalian bisa memberikan kata kunci kira-kira seperti ini gitu ya. Nah, di sini kan bisa kalian lihat lapangan N Murjani, N bersih gitu ya. Maka nanti bisa
bisa kali ya. Bentar. Oh iya, maaf ya. Saya belum share screen ya. Nah ini ya. Jadi salah satu fungsi yang bisa kita gunakan untuk mencari kata kunci gitu ya di Twitter berdasarkan kata kunci. Jadi mencari tweet berdasarkan kata kunci itu adalah search tweet gitu ya. Nah, kemudian di sini kata kuncinya kan kalau misalnya satu kata saja kita bisa cari misalnya tadi Kimol gitu ya. Nah, itu satu kata kunci saja. Maka bila ada kata Kimol nanti kita akan dapat tweetnya. Jumlahnya berapa di situ, jumlahnya 1000 gitu ya. Jadi kita akan dapat 1000 tweet. Kemudian bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian include RTS-nya kita false agar nanti yang retweet nggak akan terambil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mendapat sesuatu tweet yang bersifat positif, maka kita bisa tambahkan misalnya Kimol bersih misalnya ya. Seperti itu. Nanti kita dapat 1000 sudah nih, dapat 1000, kemudian ditampung oleh online data. Nanti bisa kita simpan dulu ke file gitu ya, ke file CSV gitu ya. Kemudian nanti kita cari lagi misalnya Kimol misalnya bagus gitu ya. Nah, kemudian dapat kita ambil lagi 1000 tweet, kemudian kita simpan di online data, nanti kita simpan lagi ke file gitu ya. Tapi dengan nama yang berbeda, jadi kita sudah punya 2 file gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari lagi hal-hal yang positif misalnya Kimol aman gitu ya. Nah, nanti kita simpan ke hasil pencarian tweetnya ke dalam objek online data, nanti kita simpan lagi ke file dengan nama yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nanti kita kumpulkan tuh yang 3 file tadi, kita gabung gitu ya. Jadi kita dapat 3000 tweet nih. 3000 tweet, nanti kita beri label positif karena kan ada kata aman gitu ya, aman, bersih gitu ya, dan lain-lain. Nah, kita anggap itu tweet positif karena sebenarnya kan kita nggak bisa berdasarkan kata-kata kunci yang satu kata kunci aja kita menentukan tweet itu positif atau negatif gitu ya. Manusia harus tetap membaca isinya gitu, ini beneran positif, tweet positif apa negatif gitu ya. Nah, tapi ini untuk contoh saja. Nah, nanti berikutnya kita cari lagi gitu ya, kata kunci yang lain gitu ya, yang negatif misalnya apa. Misalnya Kimol gelap kah, tinggi kah, jauh kah, gitulah. Jadi kita kumpulkan. Nah, untuk pengumpulan data text mining gitu ya, itu biasanya yang kita kumpulkan dokumennya banyak ya. Jadi kalau datanya data tweet, maka maksudnya dokumen itu adalah tweetnya gitu ya. Jadi misalnya ada 5 tweet, artinya itu 5 dokumen gitu ya. Nah, jadi biasanya dokumennya itu harus banyak gitu. Kalau cuma 20 gitu ya, nanti gimana sistem kita mau belajar dengan jumlah data yang 20 gitu ya. Jadi kalau bisa ngambilnya bisa ratusan atau ribuan bahkan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tadi saya sudah cek beberapa tadi sudah saya cek beberapa tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Dari 56 baru mengumpul 30-an ya. Masih saya tunggu ya. Masih saya tunggu tugasnya gitu ya. Karena saya
karena kita untuk nilai kalian tuh, jadi harapannya kalian tetap mengerjakan tugas gitu ya. Jadi yang belum ngumpul itu masih saya tunggu caranya tugasnya gitu ya. Nah, tolong cari yang lain gitu ya. Kalau bisa sih beda-beda ininya, topiknya gitu. Jadi jangan sama dengan topik yang teman yang lain gitu. Nah, sampai sini ada